Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kimbali yang penuh cinta, ada satu kalimat yang mungkin pernah terucap di dalam hati kita. Ya Allah, kenapa harus aku? Kalimat itu sering muncul ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Saat orang yang kita cintai pergi, saat usaha yang kita bangun bertahun-tahun runtuh, saat rumah tangga diuji, saat kesehatan menurun, saat doa yang kita panjatkan setiap malam belum juga Allah kabulkan. Di luar kita masih bisa tersenyum, masih bisa bekerja, masih bisa menyapa orang lain. Tetapi di dalam hati ada luka yang terus berbicara. Sahabat Kimbali, sedih bukan berarti imanmu lemah. Bahkan manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW pernah merasakan kesedihan yang sangat dalam. Beliau kehilangan istri tercinta, kehilangan paman yang melindunginya, hingga tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan. Artinya, kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Yang membedakan seorang mukmin bukan apakah ia pernah sedih atau tidak, tapi bagaimana ia menata batinnya ketika kesedihan itu datang. Karena takdir Allah selalu membawa kasih sayang, meskipun terkadang dibungkus dengan air mata. Sahabat Kimbali yang penuh cinta, Kimbali ingin menyampaikan 5 menata batin ketika kalian sedih. Pertama, semua terjadi atas izin Allah. Tidak ada kejadian yang lolos dari pengawasan Allah. Bahkan daun yang gugur pun Allah mengetahuinya. Lalu bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui luka yang sedang kita rasakan? Kadang kita terlalu sibuk bertanya, siapa yang salah? Kita menyalahkan pasangan, menyalahkan orang tua, menyalahkan teman, menyalahkan keadaan. Padahal, jika hati percaya bahwa semua terjadi atas izin Allah, maka fokus kita berubah. Bukan lagi sibuk mencari kambing hitam, tetapi sibuk mencari hikmah. Yang kedua, semua baik dari Allah. Masalahnya adalah kita sering menilai sesuatu hanya dari rasa. Kalau membuat bahagia, kita bilang itu baik. Kalau membuat menangis, kita bilang itu buruk. Padahal Allah melihat jauh melampaui apa yang kita rasakan hari ini. Kadang Allah menunda karena ingin memberi yang lebih baik. Kadang Allah mengambil karena ingin mengganti dengan yang lebih berkah. Kadang Allah membuat kita menunggu agar kita semakin dekat dengannya. Apapun yang Allah pilih tidak pernah salah. Mungkin hanya kita yang belum memahami alasannya. Yang ketiga, semua sudah terukur. Allah tidak pernah memberi ujian secara asal. Setiap ujian sudah diukur, sudah dihitung, sudah disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Seringkali kita berkata, aku tidak sanggup. Padahal lihatlah, sampai hari ini kita masih hidup, masih bernafas, masih mampu bangun setiap pagi. Itu berarti Allah sedang menguatkan kita sedikit demi sedikit. Kekuatan itu mungkin tidak terasa, tapi nyata. Allah tidak selalu mengurangi beban. Kadang Allah memperbesar kapasitas hati kita. Yang keempat, semua kepahitan menggugurkan dosa. Ini bagian yang sering terlupakan. Air mata seorang mukmin tidak pernah sia-sia. Rasa sakit, kekecewaan, kehilangan, kesabaran yang dijaga, semuanya bisa menjadi penghapus dosa. Bayangkan seorang ibu yang setiap malam menangis karena anaknya sakit. Setiap doa, setiap lelah, setiap air mata, jika dijalani dengan sabar dan berharap kepada Allah, semuanya bernilai ibadah. Subhanallah, betapa sayangnya Allah. Bahkan rasa sakit pun dijadikan jalan untuk membersihkan dosa-dosa hambanya. Dan yang kelima, semua bisa ditolong Allah. Seringkali kita merasa masalah kita terlalu besar, padahal yang besar hanyalah cara kita memandangnya. Di hadapan Allah, tidak ada yang mustahil. Laut bisa terbelah, api tidak membakar. Orang yang sakit bisa sembuh, hati yang hancur bisa pulih, rumah tangga yang retak bisa kembali utuh, rezeki yang terputus bisa mengalir lagi. Kalau Allah berkehendak, cukup dengan satu kalimat, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah ya sahabat. Lalu bagaimana cara melepas kesedihan? Sahabat Kimbali, ada 3 kaidah sederhana. Yang pertama, mengaku. Jangan menipu diri sendiri ya. Tidak apa-apa mengatakan, ya Allah, aku sedang sedih, aku sedang marah.
Karena Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang tidak pernah menangis. Allah hanya meminta kita kembali kepadanya. Yang kedua, mengadu. Jangan simpan semuanya sendirian. Datanglah kepada Allah, bangun di sepertiga malam, menangislah dalam sujud, tidak perlu memakai kalimat indah. Cukup jujur, ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Allah tidak pernah bosan mendengar doa hambanya. Dan yang ketiga, sahabat Kimbali, sibukkan diri dengan amal soleh. Jangan biarkan kesedihan menguasai seluruh hidupmu. Isi hari-hari dengan Al-Quran, zikrullah, sedekah, membantu orang lain, belajar, memperbaiki sholat, dan amalan soleh lainnya. Karena hati yang dekat kepada Allah perlahan akan sembuh. Mungkin masalahnya belum selesai, tetapi hatinya sudah jauh lebih kuat. Sahabatku, jangan buru-buru ya minta Allah menghilangkan semua ujian. Mintalah agar Allah menguatkan hati kita. Karena hati yang dekat kepada Allah akan mampu melewati badai apapun. Ingatlah, takdir Allah tidak selalu mudah, tetapi selalu indah pada akhirnya. Mungkin hari ini kita belum memahami alasan dibalik semua air mata. Namun suatu saat nanti kita akan berkata, ya Allah, ternyata Engkau sedang menyelamatkanku melalui semua yang dulu kuanggap menyakitkan. Maka jangan membenci takdirmu. Belajarlah mencintai takdir Allah. Karena di balik setiap luka ada kasih sayangnya. Di balik setiap kehilangan ada rencananya. Di balik setiap penantian ada waktu terbaik darinya. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita yang tenang, lapang menerima ketetapannya, sabar dalam ujian, ridho terhadap takdirnya, dan selalu yakin bahwa pertolongan Allah lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.